Oke, sudah boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah secara rutin bergabung dalam acara Cangkrukan Sehat ala Dr. Libriansyah. Acara ini secara rutin dilaksanakan setiap hari Kamis 2 minggu sekali. Baiklah, sebelum kita memanggil para narasumber yang hari ini akan mengisi acara, sebagai moderator, saya akan membacakan tata tertib dalam mengikuti bincang secara online ini. Pertama, semua peserta diminta untuk mematikan mic masing-masing. Video dihidupkan hanya saat diskusi. Pertanyaan dapat diajukan di ruang chatting dan diskusi akan dilakukan pada sesi terakhir. Bagi para peserta yang tertinggal materi hari ini dapat dilihat kembali pada channel YouTube Cangkrukan ala Dr. Libriansyah. Baiklah, kini tiba saatnya kita bincang santai dengan judul materinya pada hari ini adalah MASNE atau Problem Jerawat Akibat Masker. Materi ini akan disampaikan oleh narasumber yang sangat berpengalaman, yaitu Dr. Marina Harun, SPKK Fins TV. Berikut saya bacakan ringkasan kurikulum vitae beliau. Dr. Marina Harun, SPKK Fins TV ini menyelesaikan pendidikan dokter dan spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya. Beliau mendapatkan Fellow Fins TV dari Persatuan Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Beliau juga sebagai member dari Indonesia Society of Laser Dermatology. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan terlebih dahulu kepada Dr. Libriansyah SPPDM MV Nasim untuk menyampaikan opening remark-nya. Kepada Dr. Libriansyah, kami persilakan. Terima kasih, Dr. Alfadea, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara yang saat ini sempat tergabung dalam Cangkruan Sehat ala Dr. Libriansyah. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya seperti biasa memperkenalkan para pengelola daripada acara ini. Pertama, yaitu sebagai host adalah Gerda Ningtyas Jatmiko. Beliau adalah seorang psikolog. Kemudian Dr. Egas Kartika. Kemudian yang tadi sebagai moderator adalah Dr. Alfadea Irbah Aliza Putri. Dan saya sendiri adalah Dr. Libriansyah SPPD MM Pinasing. Saya adalah menyelesaikan pendidikan dokter dan dokter spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, kemudian mendapat fellow dari Indonesia Internal Medicine dan menyelesaikan S3 saya tahun 2012 dalam bidang ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Saat ini saya mengambil konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa pada masa sekarang ini, pada masa pandemi COVID saat ini, istilah 3M sudah sangat kita kenal, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sayangnya, dilaporkan bahwa pemakaian masker ini banyak menghadapi kendala, berbagai macam kendala yang dihadapi, kecuali rasa tidak nyaman, tetapi masker ini harus tetap kita pakai dan harus kita pergunakan selama kita berada di luar atau berada lebih dari satu orang di sekitar kita. Untuk membahas mengenai masker ini, bagaimana efeknya kepada kulit, wajah, terutama mengakibatkan apa yang disebut dengan jerawat, saya meminta dan saya sapa terlebih dahulu narasumber kita, Dr. Marina Harun, spesialis kulit dan kelamin, fellow of Fins DV. Nah, itu agak sulit saya membacanya, Dr. Marina Harun, nanti tolong diperjelas nanti untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan kepada Dr. Marina Harun untuk membawakan materinya. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Libriansyah, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik, master magister ya Dok.
Ya. Kemudian apalagi Vinasim, saya juga agak sulit menyebutkan gelar Dokter Libri secara lengkap. Ini panjang sekali kayak kereta api, gelarnya sekolah, terus umur hidup, ini rupanya Dokter Libri. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba akan membuat ini sharing slide-nya dulu ya dok ya. Iya. Apa sudah nampak slide-nya dok? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Libri telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi yang sebenarnya memang sudah sering terjadi karena di era pandemi ini kita selalu menggunakan masker, yaitu mengenai masne atau akne yang diakibatkan oleh penggunaan masker. Masne atau sering disebut sebagai mas akne adalah timbulnya jerawat yang disebabkan karena terlalu banyak atau terlalu lama menggunakan masker. Nah, masker seperti ini yang sangat melindungi, di mana masker ini sangat rapat menutup wajah kita, terutama di daerah area sekitar hidung dan mulut kita. Semenjak pandemi COVID-19 ini, masker merupakan hal yang wajib dipakai oleh kita ketika kita beraktivitas baik di luar rumah, di tempat umum, ataupun di dalam rumah. Ketika ada orang lain yang bertamu atau datang kepada kita di rumah, kita harus selalu menggunakan masker itu untuk melindungi agar kita tidak terserang atau terinfeksi virus tersebut. Sayangnya pada beberapa orang, masker ini yang sifatnya untuk melindungi kita mempunyai sifat yang baik sebenarnya, tapi mempunyai efek samping atau efek simpang, yaitu dia membuat jerawat. Jadi timbul masalah baru akibat penggunaan masker tadi pada beberapa orang. Nah, seperti ini seperti yang nampak pada salah seorang sejawat yang menggunakan masker. Masker tersebut menimbulkan mengganggu, menimbulkan jerawat sehingga tidak bisa dihindari kejadian jerawat ini karena dia harus selalu menggunakan masker ketika dia sedang bertugas ataupun dia sedang berada di luar rumah. Seperti ini nampaknya. Jadi kalau kita lihat kulit di sekitar yang menggunakan masker, yaitu di pipi, di sekitar hidung, di sekitar dagu dan mulut, ini nampak adanya jerawat-jerawat atau pimples ya, seperti papul-papul berwarna merah. Kemudian kalau kita lihat masne atau mas akne merupakan jerawat yang terbentuk di area yang tertutup oleh masker. Ya seperti tadi saya sebutkan, di daerah dagu, hidung, pipi bagian bawah, seperti jerawat pada umumnya. Sebenarnya masne ini tidak mengganggu secara kesehatan ya, tapi secara penampilan dia sangat mengganggu karena dapat membuat rasa percaya diri kita menjadi berkurang akibat wajah kita timbul bintik-bintik jerawat. Nah, apa yang menyebabkan masne ini muncul? Yaitu yang pertama adalah gesekan kulit dengan masker. Adanya masker yang menempel ketat pada kulit dapat menimbulkan gesekan-gesekan pada kulit sehingga kulit kita ini menjadi teriritasi. Nah, karena adanya iritasi, maka timbulnya jerawat akibat adanya bakteri yang masuk melalui kulit yang iritasi menjadi lebih mudah. Yang kedua karena kelembapan. Dari mana kelembapan itu? Ketika kita sedang berbicara saat kita menggunakan masker, di mana kita juga bernafas, berbicara, yang dikeluarkan dari hidung maupun mulut kita adalah selain CO2 atau karbon dioksida, dia juga mengeluarkan uap air. Nah, uap air dan CO2 ini menjadikan permukaan dari masker tadi menjadi lembab. Lama-kelamaan akan makin lembab dan basah karena penumpukan uap air yang dihasilkan ketika kita berbicara dan bernafas. Lalu, penggunaan masker yang tidak tepat. Artinya penggunaan masker yang tidak tepat mungkin jangka waktunya menjadi lama. Mungkin masker yang seharusnya dibuang atau disposable dia pakai ulang. Mungkin masker dari kain yang dia gunakan tidak pernah dicuci. Atau cara dia menggunakan masker selalu dia gunakan di bawah dagu.
Jadi ketika dia makan atau dia minum, yang seyogyanya dia harus membuka masker, masker tadi tidak dibuka kemudian dilipat lalu diletakkan di dalam kotak, tapi hanya dia sangkutkan di bawah dagu. Hal ini membuat bakteri-bakteri yang ada di sekitar dagu kita, bakteri yang dari luar ini menjadi menumpuk di masker yang lembab tadi. Di mana masker yang sudah lembab tadi menjadi media yang baik buat bertumbuhnya bakteri, virus maupun jamur. Sehingga ketika dikenakan dalam kondisi yang lembab, tadi masker-masker yang sudah terkontaminasi dengan bakteri ketika kita turunkan akan menempel pada sekitar hidung, sekitar bibir, dan juga pipi bagian bawah. Itu yang saya maksud sebagai penggunaan masker yang tidak tepat. Lalu yang keempat adalah kebersihan diri. Di mana cara dia yang tadi harusnya dia sering mencuci wajah, sering mencuci masker, tidak dia lakukan sehingga masker tadi menjadi rumah, menjadi tempat yang nyaman buat bakteri, lalu bakteri itu menjadi sangat mudah menginfeksi kulit wajah kita. Nah, ini adalah sebagian dari tipe-tipe atau macam-macam dari jerawat. Jerawat itu ada yang disebut dengan komedo tertutup berwarna putih, kemudian ada yang disebut dengan komedo terbuka warnanya hitam atau disebut dengan blackhead komedo, di mana permukaan dari muara atau pori-pori dari kelenjar minyak ini biasanya sudah tertutup oleh kotoran-kotoran tersumbat. Lalu yang ketiga sudah mulai terjadi keradangan di sekitar kelenjar minyak. Lalu yang keempat sudah berupa bisul, jadi sudah bukan bintik-bintik nanah lagi, tapi sudah menjadi bisul yang besar. Apa yang terjadi ketika kita berjerawat? Yang pertama, jerawat itu terjadi karena adanya penyumbatan pori oleh sel kulit mati. Kulit kita mengalami turnover atau perubahan setiap 28 hari sekali. Namun, pada orang yang berjerawat, biasanya kulit-kulit yang mati ini tidak bersih atau tidak hilang dengan sempurna, sehingga menyumbat atau menutupi pori. Di mana pori-pori ini tempat keluarnya minyak atau sebum dari kelenjar minyak tadi. Karena dia tersumbat, maka minyak itu mengumpul, tidak dapat keluar ke permukaan kulit kita. Lalu apa yang terjadi kalau dia tersumbat dan mengumpul? Minyak itu dapat merupakan sumber dari keradangan ya. Jadi produksi kelenjar minyak ini yang berlebihan, lalu kemudian terjadilah keradangan di kelenjar minyak tersebut sehingga timbullah jerawat. Lalu yang keempat adalah perubahan dari hormon. Pada remaja putri atau ibu-ibu muda biasanya premenstrual menjelang menstruasi ada perubahan hormon sehingga pada saat-saat tersebut sering timbul jerawat. Atau pada laki-laki karena hormon androgennya tinggi, maka kulitnya menjadi lebih berminyak, jerawatnya menjadi lebih banyak, dan rambutnya menjadi rontok. Yang keenam adalah karena faktor genetik atau keturunan, di mana bila salah satu atau kedua orang tuanya kulitnya berminyak, kemudian berjerawat, maka tidak bisa dihindari, keturunannya pun juga kulitnya lebih berminyak sehingga mudah timbul jerawat. Yang berikutnya adalah penggunaan obat-obatan. Biasanya obat-obatan untuk obat gatal, obat alergi, obat asma, biasa yang mengandung steroid, dapat menimbulkan jerawat yang disebut dengan steroid acneiformis. Yang terakhir adalah karena makanan, walaupun makanan ini sebenarnya hanya mitos ya kadang-kadang, tapi makanan yang dibuat dari produk dari susu, misalnya keju, krim, ice cream, cake, dan lain sebagainya dapat menimbulkan jerawat dikarenakan makanan-makanan yang mengandung produk susu ini dia akan menstimulus, merangsang kelenjar minyak untuk memproduksi minyak lebih banyak. Sehingga kalau kulitnya lebih berminyak, maka jerawat-jerawat bakteri-bakteri yang ada di permukaan kulit kita
akan dengan mudah menimbulkan jerawat karena seperti dikasih makan. Minyak yang ada di permukaan kulit kita itu mengandung trigliserid, mengandung kolesterol, mengandung asam lemak bebas, sehingga itu semua menjadi makanan yang baik buat bakteri-bakteri yang ada di permukaan kulit kita. Jadi kalau kita tidak rajin membersihkan kulit wajah kita, bakteri tadi yang tadinya jumlahnya sedikit dan tidak menimbulkan penyakit, dia akan berkembang menjadi lebih banyak karena seperti diberi makan dan tidak pernah diusir, tidak pernah dibersihkan. Lalu bagaimana mencegahnya agar kita tidak terkena apa yang disebut dengan masakne atau masne tersebut? Yang pertama, gunakan masker dengan bijak. Artinya, kalau masker itu disposable, jangan dicuci lagi. Setelah dipakai dan dia sudah lembab dan sudah kotor, silahkan dibuang. Kalau maskernya dari kain yang bisa dicuci, coba dicuci dengan air yang bersih, dengan sabun, dijemur sampai kering betul, baru kemudian dipakai lagi. Dan penggunaannya jangan melebihi waktu yang ditentukan. Apabila kita harus bepergian jauh, lalu kemudian kita rasanya perginya seharian dan harus ketemu dengan banyak orang, sebaiknya kita membawa masker kain lebih dari satu. Yang satu dikenakan, satunya lagi disimpan. Jadi kita selalu punya kotak di dalam tas. Misalnya box yang dari plastik untuk menyimpan masker yang masih belum dipakai, atau untuk menyimpan ketika kita sedang berada di luar rumah tapi kita harus melepas masker misalnya pada saat makan atau minum. Masker-masker tadi jangan dibiarkan terbuka di atas meja, tapi dilipat dengan cara bagian yang dalam dilipat ke arah dalam. Bagian yang luar tidak boleh menyentuh bagian dalam dari masker yang menempel pada wajah kita. Dilipat dengan cara ditutup demikian, lalu kemudian dimasukkan ke dalam kotak plastik yang tertutup rapat, sehingga tidak kena debu, tidak kena virus, tidak kena cairan. Lalu dapat digunakan kembali ketika kita selesai makan atau selesai minum. Ya, kemudian yang kedua, bersihkan wajah setelah menggunakan masker. Tidak sembarang dibersihkan. Jadi sebelum kita menggunakan air dan sabun untuk wajah, kita harus menggunakan susu pembersih dulu. Untuk apa? Untuk melenyapkan sisa-sisa kotoran, terutama minyak yang biasanya nempel di wajah. Apalagi ketika kita bicara, ada uap air yang menempel di dalam masker ini, itu pun juga mengandung bakteri yang dari dalam tubuh kita. Jadi sehingga itu pun juga harus dibersihkan. Yang ketiga, tetap menggunakan produk perawatan untuk dipakai sehari-hari. Misalnya menggunakan krim malam, menggunakan tabir surya, menggunakan sabun yang sesuai dengan jenis kulitnya. Walaupun pakai masker, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit. Kadang-kadang orang merasa bahwa, dok, kulit saya sekarang kan sering menggunakan masker, jadi kan tidak kena debu, tidak kena kotoran dari luar karena ketutup masker. Jadi saya tidak perlu ya dok ya menggunakan tabir surya, kan nggak kena matahari, ketutup. Itu salah. Lalu kemudian, dok saya nggak perlu lagi membersihkan wajah ya, kan wajah saya nggak kotor karena saya menggunakan masker. Itu pun juga salah. Karena masker sendiri kan juga ada kelemahannya ya. Misalnya kita bernafas tadi menjadi lembab dan lain sebagainya. Nah, itu nggak betul. Lalu pada malam hari, bukan berarti kita sebelum tidur itu nggak perlu membersihkan wajah, harus membersihkan wajah sebelum kita tidur. Minimal membersihkan wajah. Kalau tidak sempat menggunakan krim malam, kita membersihkan wajah dengan susu pembersih dan sabun baru kita tidur. Itu ya. Lalu keempat, menjaga kebersihan diri, seringnya cuci tangan, seringnya mencuci rambut, seringnya mencuci atau ganti kerudung, seringnya mencuci atau mengganti sarung bantal kita atau spray. Itu adalah salah satu cara supaya kita tidak mudah terkena jerawat akibat dari kotoran yang ada di sekitar kita maupun masker. Ya. Bagaimana kalau sudah terlanjur terjadi, jerawat ini sudah terlanjur ada di wajah kita, lalu kemudian nggak mungkin kita nggak pakai masker. Tapi kalau kita tetap pakai masker, jerawat ini akan makin lebih banyak. Lalu kita mau nggak pakai masker, justru ada problem baru lagi yang akan mengintai kita. Dengan adanya pandemi ini, kita jadi mudah tertular dan mudah sakit, bukan? Jadi
Yang pertama, kalau kita sudah terkena jerawat, jangan sekali-sekali memanipulasi jerawat. Nggak boleh dipencet ya, nggak boleh dikeluarin isinya. Karena kalau dipencet dikeluarin isinya, bukannya isinya keluar problemnya selesai, tapi timbul problem baru. Problem barunya ada keradangan baru akibat dari kotoran yang masuk dari tangan yang memencet tadi, kotoran yang ketika kita pencet ada di permukaan kulit kita, lalu bekas dari jerawat yang sudah dikeluarkan tadi, lukanya menimbulkan bekas yang permanen, berupa luka parut yang disebut dengan acne scar. Apabila acne scar itu satu, mungkin masih bisa dimanipulasi dengan ditutup bedak, tapi kalau sudah banyak, wajahnya menjadi bopeng dan tidak enak untuk dilihat. Ya. Yang kedua, kalau jerawatnya itu sudah makin banyak, bernanah, seperti bisul, ada baiknya langsung konsultasikan kepada ahlinya untuk segera mendapatkan obat, baik itu obat yang diminum maupun obat yang dioles, sehingga jerawatnya tidak makin banyak dan kita masih tetap bisa menggunakan masker dengan aman. Ya. Yang ketiga, jangan mengoleskan apapun pada jerawat. Apalagi jerawat yang sedang meradang. Saya pernah punya kasus ya pasien dioleskan bawang putih, dioleskan pasta gigi. Mungkin dia pikir bawang putih itu sebagai antibiotik. Mungkin ada benarnya. Bawang putih mengandung antibiotik dan lain sebagainya mungkin ada benarnya. Tapi efek panas, efek iritasi yang ditimbulkan oleh bawang putih, yang ditimbulkan oleh pasta gigi, itu akan merusak struktur dari kulit ini. Kulitnya menjadi seperti luka bakar, terbakar, menjadi menghitam, luka, dan akibatnya bekasnya juga akan semakin sulit disembuhkan. Ya, jadi tidak boleh memencet-mencet jerawat karena memencet-mencet jerawat akan menimbulkan bekas-bekas yang permanen. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Dr. Libriansyah. Saya sampaikan terima kasih telah mempercayai saya untuk menyampaikan materi ini. Wassalamualaikum. Terima kasih Dr. Marina. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Saya silakan kepada Dr. Alfadia untuk memimpinnya. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Marina Harun atas materinya. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab di kolom chat ataupun melalui WhatsApp. Untuk yang ingin bertanya, boleh dituliskan di kolom komentar ataupun melalui WhatsApp. Baiklah, ada salah satu pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kita. Pertanyaannya itu, Dok, berapa lama seharusnya kita perkenankan memakai masker yang benar sehingga bisa terhindar dari jerawat? Baiklah, terima kasih, Dokter. Oke, saya akan coba jawab. Kapan kita boleh menggunakan masker? Maksudnya jangka waktu berapa lama sih maksimal kita menggunakan masker ini? Sebenarnya nggak ada patokan khusus, yang penting adalah masker itu ketika sudah dipakai selama 8 jam, dia sudah layak untuk diganti lagi. Jadi kalau sudah 8 jam itu, serat-serat kain yang ada di dalam masker, serta serat-serat yang ada di masker yang bukan dari kain pun juga demikian ya, itu akan menyimpan uap-uap air dari mana? Uap-uap air dari ketika kita berbicara dan bernafas ketika kita menggunakan masker. Jadi permukaan bagian dalam dari masker itu sudah mulai lembab. Dan yang satu lagi, itu masker sudah tidak mempunyai kekuatan seperti ketika dia masih baru. Kekuatan dalam arti melindungi kita dari kotoran, debu, virus, dan paparan dari luar ya. Jadi kemampuan masker itu dalam melindungi tubuh kita akan menjadi tidak maksimal ketika sudah 8 jam dipakai. Sebaiknya setelah 8 jam, masker yang disposable harus dibuang, lalu masker yang kain diganti dengan masker kain yang baru.
Jadi kita nanti bawa, kalau kita pergi ya bepergian jauh yang lebih lama dari 8 jam, sebaiknya kita bawa lebih dari satu masker. Satunya lagi disimpan dalam box, satunya lagi dipakai. Jadi ketika sudah 8 jam, ditukar dengan masker yang baru. Gitu. Demikian, mungkin ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kembali. Terima kasih Dr. Alfadea. Terima kasih Dr. Marina Harun, SPKK Halo. FIMSDIVI atas jawabannya. Ini ada pertanyaan kedua, dokter. Apakah susu pembersih yang dokter sebutkan tadi itu harus menggunakan susu pembersih khusus atau yang bisa selama ini kita gunakan, dok? Baiklah, terima kasih dokter. Ya, susu pembersih yang digunakan harus sesuai dengan jenis kulit kita. Andai kata kulit kita jenis kulit yang berminyak atau laki-laki, gunakanlah susu pembersih yang bahan dasarnya lebih cair. Jadi lebih banyak airnya daripada minyaknya. Kalau yang kering, kulit mukanya kering, harus menggunakan susu pembersih yang lebih kental, yang lebih banyak minyak. Jadi hanya itu, tidak ada susu pembersih khusus, misalnya susu pembersih yang harus mengandung vitamin ini, vitamin itu, tidak perlu. Yang perlu adalah bahan pengantarnya. Jadi bahan pengantarnya ada yang dari air, ada yang dari minyak, seperti itu ya. Jadi gunakanlah susu pembersih yang sesuai dengan jenis kulit kita. Kalau kulitnya berminyak, cari yang bahan dasarnya air, kalau kulitnya kering, cari yang bahan dasarnya lebih kental, seperti krim atau oil, seperti itu. Dan saya tidak menyarankan menggunakan susu pembersih atau pembersih wajah yang 2-in-1 pada kasus-kasus jerawat seperti ini. Ada kan sekarang, mohon maaf kalau saya menyebutkan micellar water ya, bukan tidak baik micellar water, boleh micellar water dipakai, namun kalau kasusnya sudah jerawat atau kasus yang wajahnya sangat berminyak, sebaiknya pilih susu pembersih biasa yang bukan yang 2-in-1 maupun yang micellar water, begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Boleh Dokter Rais, Dokter Alfadea, saya bacakan ini. Dokter Marina, ini ada dari sejawat kita, kayaknya, tetapi beliau minta tidak dituliskan namanya. Baik. Begini pertanyaannya, saya itu menggunakan masker yang setiap saya jaga itu lebih dari 4 jam. Dan sesudah itu memang ada rasa gatal, kemudian sering bersin, sehingga saya kalau harus jaga, apalagi jaga malam itu di IGD itu menggunakan masker sampai lebih dari 12 jam. Bagaimana ini, Dok? Karena jerawat saya itu sudah banyak sekali. Dan apakah bisa nanti dia akan juga konsultasi kepada Dokter Marina secara langsung, jadi begitu nantinya. Ini teman sejawat kita, Dokter Marina. Terima kasih. Terima kasih Dr. Libri. Iya, ini banyak sekali sejawat kemarin yang datang juga setelah pandemi ini, gara-gara pandemi COVID ini kan kita harus melindungi diri. Nggak mungkin kita nggak pakai masker kan. Taruhannya nyawa ya kalau nggak pakai masker, apalagi yang N95 tuh pengep banget sampai saya nggak bisa napas, itu agak ngap-ngap gitu. Ya. Begini, kalau masker ini sebenarnya problemnya tuh mungkin ada nanti satu kesempatan yang lain lagi, bukan hanya jerawat sebenarnya. Kalau yang saya lihat di sini banyak kasus alergi ya. Jadi ada eksim, ada dermatitis, itu pada kambuh semua kena masker. Satu bisa dari bahan dari masker tersebut. Lalu kemudian yang kedua, pada orang-orang dengan rinitis atau yang sering bersin-bersin, mungkin nanti sejawat THT bisa memberikan arahannya ya, bisa memberikan advice demikian, karena saya bukan ahlinya. Lalu kemudian yang ketiga, memang ada rasa seperti tertempel jahitan-jahitan atau materi-materi dari masker tersebut ketika dia menempel di kulit, seperti dermatitis kontak begitu. Nah, manifestasi dari dermatitis kontak itu tidak harus jerawat, bisa kemerahan, bisa ruam, bahkan bisa luka. Yang saya lihat begitu. Ada putri dari salah seorang perawat di OK di tempat saya bekerja. Jadi betul-betul merahnya itu membentuk masker surgical mask, masker bedah biasa seperti itu, jadi kotak gitu mukanya. Itu memang nggak bisa dihindari, kecuali mungkin dia menggunakan ada ya pelapis lembut sekali ya, sekali pakai memang. Jadi
untuk dipakai di dalam masker tersebut. Itu untuk menghindari adanya alergi terhadap bahan-bahan yang ada di dalam masker. Tapi untuk perlindungannya mungkin jadi lebih berkurang ya, apalagi kalau kita pakai N95 yang ada di dalam ruang ICU COVID atau ruang perawatan intensif khusus, begitu memang sulit. Tapi ya memang itu ditempel dan itu dipakai bisa lebih dari 4 jam sampai 8 jam pun memang masih bisa. Untuk sejawat yang bertugas lebih dari 4 jam menggunakan masker, saran saya kalau bisa memang bawa lebih dari 1 masker. Itu kendalanya begitu. Cuman hari gini memang jadi lebih costly ya, seperti kita lihat masker N95 merek itu yang sering kita pakai, itu satu bijinya ada yang 65.000 sampai 100.000. Kebayang kalau kita jaga harus ganti 2 masker dalam 1 hari, bisa 200.000 sehari kan ya, memang ada harga yang harus kita keluarkan. Untuk mengantisipasi itu biasanya di dalamnya ada dikasih lapisan. Lapisannya memang tipis, hanya bukan dari plastik ya lapisannya. Kalau dari plastik memang malah jadi pengap, malah jadi jerawat baru. Jadi lapisannya itu bersifat hipoalergenik, warnanya putih ya, tidak berwarna. Memang bukan untuk gaya, bukan untuk cantik, dia ditaruh di dalam lapisan masker tersebut untuk menghindari kontak kulit kita langsung dengan masker tersebut. Tapi masih tetap melindungi, jadi perlindungannya masih baik, cuman kita nggak kontak langsung dengan masker tersebut gitu. Begitu saran saya, Dokter Libri. Atau mungkin nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi di sesi yang lain. Baik, terima kasih Dr. Marina Harun, SPKK Fins TV. Kita lanjutkan kembali ya dengan pertanyaan selanjutnya, Dok. Dr. Libri izin ya. Ini ada pertanyaan di Zoom grup chat kita dari Nugroho Chandra Wibisana dengan 1 orang private ke saya. Pertanyaannya intinya sama, kalau misalnya kita sedang jerawatan, bahkan sampai timbul gatal-gatal dan merah, sebaiknya bahan apa ya dok yang dipakai? Atau pemakaian masker yang sebaiknya dipakai itu antara kain atau masker bedah? Atau masker bahan apa yang sebaiknya dipakai? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih kepada yang terhormat Dr. Nugroho. Saya sampaikan terima kasih atas atensinya dan pertanyaan ini saya coba jawab ya dok. Jadi, kalau misalnya kita melihat bahan apa yang untuk masker yang kira-kira tidak menimbulkan alergi, kita nggak bisa berkompromi atau kita mensubstitusi dengan bahan yang yang tidak memberikan keluhan atau tidak membuat menjadi gatal. Karena bahan-bahan dari masker itu sudah khusus seperti yang kita tahu NIOSH ya, NIOSH itu memang dikhususkan ada ini sendiri ya, ada materi atau bahan khusus yang dipakai untuk masker dan itu bersifat untuk melindungi. Jadi yang kita pentingkan adalah bukan bahan yang tidak menimbulkan alergi, tapi bagaimana bahan itu dapat melindungi diri kita agar partikel dari luar tidak bisa masuk ke dalam saluran nafas kita. Jadi saya tidak bisa memberikan advice, oh bahan ini lebih baik kalau untuk masker, jadi pakai bahan ini saja lebih baik karena dia lebih tipis, lebih ringan. Saya tidak bisa bilang begitu. Tapi yang saya bisa adalah kita menggunakan tetap masker yang sesuai perlindungan, masker yang aman, yang memang untuk melindungi, tapi di dalamnya kita beri lapisan lagi yang bersifat hipoalergenik. Jadi bahannya kita tidak dapat memilih. Bahan yang baik untuk masker ya memang sudah ada standarnya bahannya seperti itu. Yang tidak tembus partikel, tidak tembus bau, tidak tembus cairan, nggak bisa ditawar lagi. Karena sifatnya memang untuk melindungi. Namun apa boleh buat ketika kita menjadi alergi, ya kita lapisin lagi di dalamnya. Kita lapisin lagi dengan bahan yang bersifat hipoalergenik seperti itu. Lalu setelah kita menggunakan masker, lepas, cepat-cepat dibersihkan dengan susu pembersih, lalu dengan air dan sabun yang khusus untuk wajah. Jadi tidak sabun yang untuk badan, karena sabun yang untuk badan pH-nya lebih tinggi daripada yang untuk wajah. Kalau pH-nya tinggi atau bersifat basah, kulit kita
kehilangan kekenyalannya, kehilangan perlindungannya. Jadi kulitnya memang keset ya. Kulitnya memang keset tapi menjadi tidak sehat. Kalau keset sih bukan untuk nyuci wajah ya, untuk cuci piring ya. Piringnya kalau keset bersih sih bagus, tapi kalau wajah keset nanti jadi kering, gatal, cepat luka dan cepat tua, cepat berkerut seperti itu. Jadi pakai sabun yang khusus untuk wajah dengan pH netral atau pH-nya lebih asam ya, lebih kecil. Kalau untuk badan kita pakai yang bersifat basah dan cirinya basah adalah lebih berbusa, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk wajah biasanya sabun wajah tidak berbusa. Begitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Dr. Nugroho juga Dr. Alfadea. Terima kasih kembali Dr. Marina Harun SPKK Fins Divi. Ini ada satu lagi dok, pertanyaan masuk ke saya secara private. Selamat sore dokter, saya mohon izin bertanya, bagaimana jika menggunakan masker medisnya itu setiap hari dan berjam-jam? Lalu di dalamnya itu kita lapisin masker dengan tisu, apakah itu baik untuk kulit kita yang sedang berjerawat? Dan terima kasih dokter. Ya, tidak apa-apa selama tisu itu bersih, selama tisu itu sering diganti, dan selama kita tidak masuk ke ruang COVID ya. Kalau kita di luar, kita menggunakan masker bedah, masih tidak apa-apa. Tapi kalau kita bekerja di rumah sakit, kita berada di ruang COVID, apalagi paling tidak kita harus menggunakan masker yang sangat melindungi ya. Bukan sekedar masker bedah, tapi pakai N95 atau minimal KN95. Nah, kalau kita bukan pekerja medis, kita menggunakan masker bedah atau masker kain 3 lapis, masih tidak apa-apa. Sekarang ada masker yang cantik-cantik ya, bahkan ada yang kalau saya lihat itu ada satu di Instagram namanya My Face Shield gitu, itu dia bisa bikin masker yang sangat cantik, di luarnya ada Swarovski-nya. Nggak apa-apa dipakai seperti itu, asal nanti ketika mencuci juga harus dicuci yang benar dengan tangan, tidak boleh dengan mesin. Kalau bisa memang karena partikel-partikel yang di depan ini kontak ya dengan ini luar ya, makanya itu membersihkannya yang paling diperhatikan adalah di bagian luarnya, bukan di bagian dalamnya. Bagian dalamnya sih cukup dicelup dengan air sabun sih nggak apa-apa, tapi kalau yang di luarnya harus bersih. Nah, kalau harus berjam-jam menggunakan masker bedah nggak apa-apa, boleh diganti lagi, dilapisi tisu di dalam juga nggak apa-apa. Dan sekarang ada beberapa bahan ya yang seperti lapisan khusus yang bersifat hipoalergenik. Saya juga baru tahu ini, cepat sekali ya produsen-produsen itu menangkap peluang. Udah tahu sekarang orang harus pakai masker, udah tahu sekarang banyak kejadian alergi karena jahitan di tepi-tepi masker ini kan ada yang suka ada rasa cekit-cekit yang tajam gitu di masker-masker bedah. Makanya sekarang orang jadi memproduksi bahan yang hipoalergenik. Tapi tidak boleh dipakai di luar ya, itu dipakainya di dalam. Kalau dipakai di luar, perlindungan kita terhadap partikel-partikel itu nanti khawatirnya jadi berkurang dan nggak ada gunanya, karena yang itu dipakai di dalam kan supaya kulit kita nggak kontak langsung sama maskernya. Begitu Dokter Alfadea. Baik, terima kasih Dr. Marina Harun. Ini sepertinya banyak sekali ya pertanyaannya. Saya pilih pertanyaan yang menarik saja. Ada satu lagi masuk secara private ke saya. Seperti kita tahu kalau misalnya tadi dari penjelasan dokter, jerawat itu timbul karena adanya minyak dok ya. Nah, bagaimana dengan kulit saya ini jenis kulitnya kering dok? Apakah tetap berisiko untuk terkena jerawat atau tidak dok? Terima kasih dok. Ya, bisa. Kalau kulitnya yang kering, mudah terjadi iritasi. Jadi gesekan antara masker dan kulit itu menimbulkan luka. Ketika luka ini terjadi, maka permukaan kulit kita yang sudah ada bakterinya, bakteri itu bisa masuk ke dalam kulit kita melalui luka yang timbul akibat kulit yang kering tadi. Bukan berarti kulit yang kering tidak bisa berjerawat. Tapi jerawatnya beda, jerawatnya bukan dari dalam, tapi dari luar. Jadi ada gesekan-gesekan sehingga nanti awalnya itu seperti merah dan gatal, lama-kelamaan timbul seperti bintik nanah. Nah, seperti itu terjadi pada kulit yang kering. Maka jerawat yang ditimbulkan oleh masker ini yang disebut dengan maksni ini tadi sebenarnya berbeda, sedikit berbeda dengan acne biasa atau akne atau jerawat biasa. Bedanya ini paparannya dari luar, kalau yang acne biasa itu dari dalam sifatnya.
Gitu. Kalau ini kan dari penggunaan masker, kemudian ada luka, luka ini membuat bakteri masuk di luka-luka tersebut, timbullah pimples, timbullah nanah kecil-kecil, sekunder infeksi akibat dari gesekan atau luka tadi. Maka orang nampak lihatnya adalah seperti jerawat. Padahal sebenarnya sih bukan jerawat seperti itu ya. Sebenarnya itu adalah satu bagian dari peristiwa nempelnya masker ke kulit wajah kita sebenarnya. Begitu Dokter Dea. Jadi bedanya di situ. Kalau masne itu dari luar, kalau jerawat biasa itu karena kulit berminyak dan lain sebagainya, faktor dari dalam lebih berperan. Itu bedanya di situ. Iya dok. Berhubung tadi dokter sudah menyinggung masalah faktor dari luar dan dalam, dok ya ada satu pertanyaan lagi dok. Ini apakah ada makanan-makanan tertentu yang bisa kita lakukan untuk kita konsumsi untuk mencegah jerawat? Seperti itu dok pertanyaannya. Terima Ya. kasih dokter. Kalau orang yang paling sering zaman dulu ya, zaman dulu tuh nanyanya makanan apa sih yang bisa menimbulkan jerawat yang harus saya hindari. Harus saya hindari supaya saya nggak jerawatan dulu kan gitu. Kalau sekarang yang banyak datang ke saya, pasien-pasien bilang gini, makanan atau vitamin apa ya yang membuat saya menjadi tidak berjerawat. Jadi bukannya dihindari, tapi yang harus saya konsumsi supaya saya nggak jerawatan gitu katanya. Jadi sudah beda era. Kalau dulu orang bagaimana cara menghindari makanan supaya nggak berjerawat, sekarang apa yang harus saya makan? Vitamin apa yang harus saya minum supaya saya nggak jerawatan, begitu. Ya, intinya adalah kalau jerawatan itu kita banyak mengkonsumsi atau mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin A. Kenapa harus vitamin A? Karena vitamin A ini memperkecil produksi dari kelenjar minyak atau kelenjar sebum begitu. Kalau vitamin E, maka orang yang berjerawat tidak boleh mengkonsumsi vitamin E. Mengapa demikian? Karena vitamin E ini merangsang diproduksinya kelenjar minyak, sehingga kelenjar sebum atau kelenjar minyak yang ada di dalam kulit kita akan memproduksi minyak lebih banyak dibandingkan yang tidak mengkonsumsi vitamin E. Jadi, yang harus diminum atau yang harus dikonsumsi adalah makanan atau suplemen yang mengandung vitamin A. Begitu, Dokter Dea. Oh iya baik, terima kasih dokter. Ya. Ada satu pertanyaan lagi dok. Apakah ada obat atau krim tertentu yang bisa dipakai apabila saya sudah pernah terkena jerawat dan saat ini saya terkena masne? Lalu dia ini nanya lagi juga dok, kalau misalnya saya itu selalu terkena jerawat di tempat yang sama dok. Nah itu kira-kira karena apa dok ya? Terima Ya. kasih dokter. Kalau jerawat di tempat yang sama, biasanya kan sekarang ini ada disebut bukan aja T-zone. Kalau dulu kan ada jerawat di area T-zone. Sekarang ada di area U atau U-zone atau di area O atau O-zone. Jadi yang karena masker ini biasanya di area U atau di area O. Itu karena masker biasanya begitu. Tapi pada orang-orang yang dengan kulit sensitif, misalnya dia makan makanan yang berkuah ya, misalnya dia makan bakso atau makan soto, misalnya kuah tersebut netes di dagunya, kalau kita ngelapnya dengan tangan begini, itu akan timbul jerawat di daerah yang tertetes kuah makanan tadi. Itu disebut dengan acne venenata. Jadi acne karena bersentuhan atau tertempel. Misalnya tertempel handphone yang kurang sering dibersihkan, atau karena kena kuah tadi dilapnya pakai tangan, harusnya pakai tisu, ditutul gitu, diangkat ya, bukan diusap. Kalau diusap dia seperti ada gesekan gitu, jadi timbul jerawat di situ. Ada sih untuk kasus-kasus yang seperti itu, ada obat-obatan khusus yang dipakai. Jadi obat-obat itu ada bisa obat oles atau krim malam maupun krim pagi. Juga ada obat-obatan yang dikonsumsi untuk jangka waktu tertentu dan kondisi tertentu. Misalnya jangka waktu berapa lama, misalnya tidak boleh diminum atau dioleskan pada ibu yang hamil atau menyusui, seperti itu kondisinya. Jadi memang ada obat-obatan, tapi obat-obat tersebut tidak boleh dijual bebas, harus sepengetahuan dokter dan harus menggunakan resep dokter. Begitu Dokter Dea. Ya baik dokter. Sepertinya ada satu pertanyaan lagi dok ya, ini tentang
beliau ini sering terkena jerawat dari dulu dan jerawatnya ini semakin sering muncul ketika memakai masker saat ini. Dan ada kemerahan, Dok. Apakah bahaya, Dok, ya kalau misalnya jerawatnya ini semakin lama semakin banyak dan seharusnya apa yang dia lakukan? Seperti itu, Dok. Iya, jerawatnya memang biasanya seperti merah, kadang gatal, kadang pedih, kadang ada seperti jerawat yang ngilu begitu, itu khas pada masker. Jadi jerawat karena masker tadi ya. Berbahaya sih tidak ya, karena kan nggak terlalu mengganggu secara sistemik. Namun adanya masker tadi tidak mengganggu secara sistemik dan tidak berbahaya, tapi dia mengganggu secara kosmetik. Jadi dia membuat orang kepercaya diriannya jadi menurun, kemudian jadi sering garuk-garuk seperti itu, jadi nggak nyaman. Ketika dia bercermin juga dia lihat, dia juga nggak enak dilihat seperti itu. Lalu kemudian yang biasanya wajahnya halus jadi ada pimples di sekitar bibir seperti yang saya contohkan dalam salah satu kasus yang saya temui tadi, fotonya sudah saya sampaikan, itu salah satu sejawat kita dari luar kota, dari Probolinggo ya. Ya itu tadi, memang harus dengan cara dibersihkan atau dicuci sebelum digunakan, atau masker yang disposable memang harus dibuang. Lalu kalau misalnya itu masih belum menolong, kita beri lapisan di dalam maskernya, lapisan yang hipoalergenik. Jadi berapa jam dibuang, berapa jam dibuang. Kemudian setelah menggunakan masker harus segera dicuci wajah kita atau dibersihkan dengan susu pembersih dulu, lalu dibersihkan pakai sabun. Malam kita harus menggunakan krim malam yang untuk mengeliminasi bekas-bekas atau jerawat-jerawat yang masih timbul. Pagi harus selalu menggunakan pelembab dan sunblock yang sesuai dengan jenis kulit kita, seperti itu. Jadi kalau berjerawat bukan berarti nggak boleh pakai pelembab, harus pakai pelembab, apalagi yang kulitnya kering. Karena jerawatnya kadang-kadang karena gesekan, karena kulitnya kering, kurang kelembapannya, sehingga timbul luka-luka baru atau yang disebut dengan minor lesi ya, lesi-lesi minor, lesi-lesi kecil yang tidak kita rasakan. Sebenarnya manifestasinya rasanya tuh gatal, padahal sebenarnya itu bukan gatal, tapi itu ada luka-luka kecil yang kita rasakan gatal, jadi bukan pedih. Ketika luka itu makin besar, baru dia terasa pedih. Lalu akan jadi masalah lagi ketika bakteri yang ada di permukaan kulit kita masuk ke kulit kita melalui apa ya itu tadi ya, pintu tadi ya, kalau kita bilang pintu atau celah tadi seperti itu. Ya, demikian Dokter Dea. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dokter. Tapi sepertinya pertanyaan masih banyak yang masuk, tapi karena keterbatasan waktu, saya sudahi dulu ya, Dok, ya, untuk sesi tanya jawabnya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah tetap hadir bergabung dalam cangkrukan sehat ala Dr. Libriansyah sampai akhir acara ini. Saya izin simpulkan sedikit ya Dr. Marina Harun SPKK Fins Divi. Jadi dari materi beliau yang sangat lengkap dan sangat menarik tadi, Masna ini adalah salah satu masalah yang sering timbul pada saat pandemi ini. Dan salah satu cara pencegahannya bisa kita mulai dengan cara memakai masker dengan bijak dan benar. Dan apabila ada kasus seperti ini dan teman-teman mengalami kasus seperti ini, sebaiknya mencari pengobatan dengan ahlinya, yaitu dokter spesialis kulit ya dok. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mbak Gerdaning Tias sebagai hostnya. Terima kasih Mbak Gerdaning Tias. Terima kasih Dr. Alfadea dan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Marina Harun, SPKK Fins Divi atas materi yang telah disampaikan. Kepada Bapak Ibu peserta cangkrukan sehat ala Dr. Libriansyah, kami ucapkan terima kasih atas antusiasnya mengikuti seluruh rangkaian diskusi kita pada sore hari ini. Dan saya haturkan untuk dapat hadir dalam acara kami selanjutnya, yakni obesitas, prediabetes, dan permasalahannya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 di waktu yang sama dengan Zoom meeting BIT Cangkrukan Sehat kelima bersama Dr. Libriansyah SPBD MM Finasim. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri Zoom meeting kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.